Seluruhnya siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Siap bersama. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Ya, silakan masuk. Lagi. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Kita mengawali kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Jadi ibu mau pilih anak Edia untuk memimpin doa di depan. Silakan anak-anak kita berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, hari ini kami hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elisabet yang taat, setia dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka agar rencana-Mu dapat terlaksana di dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk di tempat masing-masing. Jadi anak-anak hadir semua? Hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak semua. Nah, sekarang kita berdiri. Sebelum kita mulai kita berdiri, kita mendoa apa? Kita bernyanyi. Kita menyanyikan sebuah lagu Maria. Ya. Berdiri. Siapa yang memimpin? Kena. Maria bela kita. Ya. 1, 2, 3 mulai. Maria Bunda kita, Bunda Maha Cinta, Bunda Quran yang tidak berdosa. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Elisabet dan Maria menanggapi rencana Allah. Tujuan pembelajarannya kita lihat di papan. 1. Melalui kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci, peserta didik dapat dapat menjelaskan peran Elisabet dan Maria dalam karya keselamatan alam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh sikap-sikap keteladanan Elisabet dan Maria bagi manusia zaman sekarang dengan pelajaran kali lalu yang anak-anak sudah pelajari, yaitu tentang kejayaan dan keruntuhan kerajaan Israel. Jadi, Ibu mau bertanya sedikit tentang runtuhnya kerajaan Israel. Mengapa kerajaan Israel runtuh? Karena siapa tahu tadi yang menjawab. Mengapa kerajaan Israel runtuh? Karena mereka menyembah dewa-dewa Baal, dan kata kuncinya yaitu mereka tidak setia kepada Allah. Anak-anak, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati adalah 3 sikap yang mulai terkikis oleh arus zaman.
Untuk meraih kebahagiaan, manusia kerap kali tidak sanggup menapaki lika-liku jalan untuk mencapainya. Injil menyebutnya sebagai ketidaksanggupan memanggul salib. Keteladanan Maria dan Elizabeth adalah tawaran nilai bagi manusia yang berlaku sepanjang masa. Dalam mengimani Allah, sikap iman Maria dan Elizabeth tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesederhanaan hatinya. Mereka rela menanggung kedukaan sebagai konsekuensi dari kebahagiaan sejati. Sekarang kita buka Alkitab, khususnya kitab Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, ayat 26 sampai 38. Injil Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, ayat 26 sampai 38. Sudah? Sudah. Ya. Mari salah satu yang baca dengan lantang. Tadi Aditya, kemarin Aditya, sekarang ya. Elia, coba baca Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, ayat 26 sampai 38. Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penderitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth madu dan keduanya telah Anak-anak, tadi sudah mendengar bacaan dari kitab suci mengenai Elizabeth berkenan di hadapan Allah. Sekarang Ibu mau membagi LKPD, kita berdiskusi bersama-sama, diskusi kelompok, dan kita kerja kelompok. 1, 2, supaya jangan kurang pas. Anak-anak, sekarang kita laporkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Silakan maju ke depan. Yang mewakili kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi mereka. Terima kasih, saya wakil dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Siapakah imam pada zaman Raja Herodes? Zakaria. Nomor 2. Siapakah istri Zakaria yang berasal dari keturunan Harun? Elizabeth. Nomor 3. Apa yang diharapkan Zakaria dan Elizabeth sampai masa tuanya? Anak. Apa yang dikatakan Zakaria kepada malaikat Tuhan?
Istri dan aku sudah lanjut usia, istriku mandul. Siapa nama anak yang diberitahukan malaikat Tuhan kepada Zakaria? Yohanes. Secara manusiawi mungkinkah Elizabeth mempunyai anak? Tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin terjadi. Bagaimana Elizabeth mempunyai anak? Ia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan mereka. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang silakan duduk, pulang ke tempat duduk masing-masing. Jadi, siapakah imam pada zaman Raja Herodes? Kita tahu Zakaria. Jadi Zakaria ini dari keturunan Abia. Dan yang kedua, siapakah istri Zakaria yang berasal dari keturunan Harun? Elizabeth. Ya, benar sekali anak-anak. Apa yang diharapkan Zakaria dan Elizabeth sampai masa tuanya? Keturunan berarti mereka mengharapkan seorang anak dalam keluarga mereka. Nomor 4, apa yang dikatakan Zakaria kepada malaikat? Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi bagaimana mungkin aku dan istriku sudah tua dan istriku itu mandul. Jangan lupa mandulnya itu. Mandul, kita tahu bahwa mandul itu tidak mempunyai anak. Mempunyai anak karena dia bermanfaat. Yang kita petik dari materi tadi adalah satu, peran Maria dan Elizabeth sebagai penyambung rahmat, keselamatan sehingga rencana Allah dapat terlaksana di dalam diri Yesus. Yang kedua, jawaban atas kabar sukacita sebagai sikap iman Maria untuk turut serta di dalam karya keselamatan Allah. Yang ketiga, Nemat, duduk yang sopan. 3, sikap iman Maria dan Elizabeth tercermin dalam sikap rendah hati, sederhana dan bersahaja, rajin berdoa, berbagi kegembiraan, setia dan bersedia melaksanakan kehendak Allah. Yang keempat, sikap iman merupakan kesediaan dan ketaatan untuk terlibat di dalam rencana Allah yang menyelamatkan. Sudah dengar? Sudah. Sekarang kita berdiri untuk berdoa. Bisa. Ya, bisa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengakhiri berdoa dan melakukan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas bimbingan-Mu dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.